Berbagai macam kehidupan terjadi di dunia mengikuti budaya yang terbangun di dalam masyarakat. Budaya tersebut tergambarkan bisa dalam bentuk sebuah warisan yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Proses turun-temurun bisa tergambarkan dalam sebuah bentuk pesan nasihat, bahkan dalam suatu bentuk barang yang akan selalu diturunkan dan menjadi suatu bentuk budaya yang melekat dengan kehidupan masyarakat. Budaya ini dapat terlihat di salah satu daerah bagian Indonesia Timur yang berada di Pulau Sulawesi, lebih tepatnya di Desa Petanu Timur, Kabupaten Bua Lembo, Provinsi Gorontalo. Berbagai macam bentuk budaya yang banyak diterapkan oleh masyarakat setempat. Budaya tersebut dibawa sampai sekarang. Bahkan budaya tersebut masih diturunkan ke anak dan cucunya. Nama saya Irwan Paulo sebagai Kepala Dusun 3 Petanu Timur. Kan sering jalan kemari, terus ada cerita di dusun kami itu pengrajin anyam banyak di sini. Iya. Itu sejarahnya itu gimana ya? Sejarahnya dari awalnya dari orang-orang tua dulu. Jadi pengrajin di sini itu orang praktek dari orang-orang tua dulu, termasuk saya punya orang tua juga biasanya begitu. Nah, itu kayak turun-temurun. Iya, turun-temurun. Proses turun-temurun ini tergambarkan dalam sebuah kerajinan tradisional berupa anyaman tikar yang berasal dari daun pea-pea. Siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Ratna Moha. Ratna. Ya. Bikin tikar ini udah dari kecil atau gimana Bu? Selama Oh, sudah lama. Belajar ini dari mana Ibu? dari orang tua. Terus dari anyamnya buat apa sih Bu? Hanya tikar atau produk lain? Ketika saja. Daun pea-pea ini merupakan salah satu jenis rumput anggota teki-tekian atau suku Seteracea yang sering digunakan untuk bahan kerajinan anyaman. Tumbuhan ini tumbuh di daerah rawa-rawa. Anyam itu dari bahan apa itu? Dia kalau istilah bahasa Gorontalonya itu pea-pea. Tapi dia bahan itu tumbuh di air. Dia minimal panennya itu sekitar 4 bulan paling lama itu. Kalau di sini masyarakat itu punya lahan masing-masing. Biasa ada di sebelah itu sebelum mau ke Tambatan Pelangi itu ada di sebelah kiri itu ada lahan yang khusus untuk tanam itu pea. Cara penanamnya seperti kayak padi. Dia hidup di air kan. Selama dia dari masa penanaman sampai dia panen itu dia harus dengan air. Karena itu tumbuhan itu tidak macam tumbuhan lain, tidak macam padi. Atau kalau padi biasa kan dia kalau mulai DPR dia kasih keluar kan. Kalau ini bahan ini tidak, tetap dia dalam air dari awal tanam itu sampai dia panen itu tetap di air. Ini dia hidup cuma di air juga. Dia awal ketika sudah 4 bulan itu sudah bisa dipanen. Jadi mulai panen dia baru ada beberapa
bahan yang dipraktekkan di situ dari dia sebelum dijemur itu, dia macam ada tali apa itu sinar untuk membatarik akan macam ada sehelai yang dikasih keluar di situ macam kayak lidi itu. Nah, baru setelah dari situ dia dijemur. Setelah dijemur baru dia dijepit macam kayak bahan tadi itu, dijepit baru dirapikan. Setelah dirapikan dia baru ditaruh pewarna. Dari taruh pewarna baru dikeringkan kembali, baru mulailah aktivitas kerja seperti itu. DP-nya. dia lo timah tuh. Nah, DP cara lihat itu sebelum dianyam itu ya Sebelum dianyam ini. dia artinya tidak terlalu kasih barat juga tangannya itu, kalau tidak mau patah itu. Babuka. Dirapikan dulu, baru setelah dia rapi baru mulai DP anyaman. So ambil yang putih dulu. Mute po cara li memulai kita cara mulai. Cara mulai lah. DP praktek awal. Bo asal itu mula po tambang mula teh. Nah itu. Bagaimana? Tidak tahu. Yang putih. Nah itu caranya. Nah itu caranya. Biar begitu saja. iya. Itu awal itu. Yang lebar biasa 60-80 lebarnya. Tergantung pesanan atau kalau dia pakai pribadi tergantung kasih besar. Kasih besar. Kalau pesanan itu kecil 200, 150 pesanan. Kalau yang kecil dia 150 harganya. Kalau yang besar 200. Yang ukuran besar itu 2 meter, ada 2 meter ukurannya panjang. Dia punya lebar 160 gitu. 150 Kalau ini paling sekitar 2 meter, meter itu. sekitar 2 meter 30 ini kalau tidak salah panjang. Tapi lebarnya ini paling 1 meter 25. Pendek dah, pendek oleh dari sana. Tergantung bahannya, kalau panjang Kalau berarti panjang, dia lebar. Lebar. Kalau bahannya cuma pendek-pendek berarti dia agak sempit juga tikar. Sempit tikar. Ini pendek-pendek. Tergantung bahan. Oh, panjang tikar itu tergantung panjang bahannya. Panjang bahannya. Kalau pendek DP tikar. Terserah dia seukuran badan atau ukuran 2 badan, 3 badan, tergantung itu. Pokoknya tuh kalau mau jadi apa penduduk yang ibu-ibu beranyam ini, yang menganyam ini. Saya punya rencana mereka ini punya anak-anak yang masih dilanjuti di sekolah. Saya bilang sama pemerintah desa, bagaimana cara meningkatkan hasil ekonomi masyarakat, terutama yang punya anak-anak masih anak-anak SD.
orang mau bikin bagaimana orang supaya kan itu orang tua ini untuk mendorong orang tua anak ini anak-anak ini butuh biaya juga kan dari SD sampai tingkat atas itu kan. Nah kalau itu kan misalnya kalau orang tua anaknya ada kemauan, orang tua ini yang jadi kendala. Ekonomi orang tua kalau di bawah orang juga kan merasa bagaimana begitu kan. Sama-sama orang merasakan itu tuh. Orang tua ini suka DP anak ini mau ini tapi orang tidak mampu. Anak juga ada kemauan untuk melanjuti ini, orang tuanya tidak mampu. Seperti itu kan. Makanya saya bilang bagaimana orang sebagai pemerintah itu kan itu tanggung jawab kita meningkatkan hasil ekonomi masyarakat karena orang mengejar masa depan anak-anak mereka nanti. Iya toh, orang punya anak yang masih SD, yang masih masuk jenjang SMP, orang butuh ini kan tidak mungkin orang berfokus di petani, di laut, mungkin masih ada sampingan pasti itu toh. Kalau mereka ada sampingan, jadi orang hasil ekonomi itu kan ada tambahan dari luar, dari hasil orang punya praktek sendiri-sendiri, keahlian, begitu. Itu saya punya itu.